Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu instansi. Dengan priority issue yang akan diangkat adalah tentang korupsi. Di sini saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu korupsi. Namun yang pasti, korupsi adalah suatu bentuk perilaku kejahatan yang harus kita hindari. Berikut adalah teori-teori penyebab korupsi. Yang akan saya ambil adalah dari Jack Bolonge, yaitu Ghosn Theory. Dan metode analisis yang akan dipakai dalam pembahasan ini adalah fishbone diagram. Yang pertama adalah grids. Grids atau keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah yang benar. Kemudian opportunities atau kesempatan. Opportunities atau kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan, perlu keteladanan dari pemimpin organisasi. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu pendapatan atau gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkannya dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah exposures atau pengungkapan. Ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui telah melakukan kecurangan. Dan untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas, maka perlu peranata hukum yang jelas pula. Nah, berikut implementasi solusi atas penyebab korupsi yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah dengan membangun sarana ibadah di kantor. Ini akan memicu para pegawai untuk senantiasa ingat dengan ibadahnya. Kemudian adanya pemimpin yang teladan sebagai contoh untuk para pegawai-pegawai di kantornya. Kemudian diberikannya tunjangan kinerja untuk para pegawai. Ini merupakan apresiasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pegawai. Selanjutnya adalah sanksi atas tindakan pidana korupsi. Tapi ingat, jangan lengah. Sebagai kantor pelayanan masyarakat, kesempatan untuk hadirnya tindak pidana korupsi akan semakin besar. Untuk itu, Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang sudah mulai menerapkan inovasi pelayanan online untuk memperkecil hal tersebut. Apa sajakah inovasi yang telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang? Yang pertama ada HT elektronik. Yang kedua, Roya Elektronik, yang ketiga SKPT Elektronik, dan ada juga host-to-host BPHTB. Mengapa harus dibuat secara elektronik? Yang pertama adalah untuk percepatan penyelesaian berkas pelayanan. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kemudian, untuk menghindari calo, dan juga sebagai transparansi pelayanan kegiatan pemerintahan. Memangnya efektif? Ya tentu saja. Berikut adalah kutipan berita dari suryakepri.com mengenai seorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana BPHTB. Dari berita tersebut, dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki tupoksi untuk melakukan penginputan BPHTB dan menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak yang dititipkan pembayarannya melalui notaris. Dan yang berhak mengelola BPHTB itu sendiri adalah BP2RD. Sementara terdakwa tidak ada kaitannya dengan BP2RD karena jabatannya adalah seorang kepala bidang aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD di Kota Tanjung Pinang. Hal ini merupakan output positif dari penerapan host-to-host BPHTB yang telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang. Bagaimana dengan unit kerja kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cukup sekian, semoga terngiang.